Buya, waktu saya ziarah ke Sunan Gunung Jati tuh ya, ada orang berdoa. Terus orang berdoanya tuh keras-keras. Begini bunyinya tuh Buya. Ya Sunan Gunung Jati, panjenengan kan sudah dekat dengan Allah. Maka sampaikanlah hajat-hajatku. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajatku. Nah kalau berdoa seperti itu tuh diperkenankan nggak Buya? Terima kasih Buya atas bimbingannya. Baik, ada namanya tawassul, ada namanya istighatsah. Kalau tawassul, doa tawassul itu begini. Ya Allah, dengan kebesaran kekasihmu Nabi Muhammad, kabulkan hajatku. Ya Allah, dengan kemuliaan wali ini kabulkan hajatku. Ini adalah doa dengan tawassul. Doa di dalamnya ada tawassul, yaitu memintanya kepada Allah tetap. Tapi yang dibawa adalah hamba-hamba mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tawassul, dan ini adalah tidak ada masalah dalam hal ini. Kalau ada yang orang bermasalahkan, dia tidak bisa membedakan antara doa dengan tawassul bidu'a. Doa bitawassul dengan tawassul bidu'a ada perbedaan. Ini sudah kita pernah bahas. Jadi kalau tawassul dengan doa, ini Anda datang kepada seorang kiai, seorang habib, lalu Anda minta, Bib, kiai, tolong doakan saya. Padahal Anda juga bisa minta langsung kepada Allah. Cuman karena Anda khusnudon dengan orang tersebut, maka Anda minta kepada orang tersebut agar mendoakan Anda. Dan dia masih hidup. Baik, adapun doa bitawassul adalah di dalam doa Anda ada tawassulnya. Yaitu Anda memohon kepada Allah. Allahumma inni atawassul ilaika binabiyyika nabiyyi rahmah. Yang diajarkan Nabi, Allah aku inni atawajjahu ilaika, ya Allah inni atawajjahu ilaika, ya Allah aku menghadap kepadamu binabiyyika nabi rahmat, dengan nabi rahmat. Jadi mintanya kepada Allah, lalu membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah agar permohonannya dikabul oleh Allah. Termasuk kisah 3 orang yang tersekap dalam gua dalam hadis Bukhari adalah mintanya kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu amal soleh dan orang soleh. Nah, kalau dalam Imam Bukhari di dalam bab sholat istisqa adalah juga tawassulnya sahabat Nabi dengan bi'ammi nabiyika, dengan pamannya Rasulullah SAW, Abbas. Nah, baik, ini adalah doa dengan tawassul. Nah, bab istighatsah ini adalah meminta pertolongan kepada seseorang agar dimintakan kepada Allah. Kalau orang yang masih hidup jelas, nggak ada perbedaan. Misalnya apa? Tolong Ustaz, mintakan kepada Allah agar Allah bebaskan permasalahan saya. Sah, termasuk jenis tawassul itu ada. Akan tapi jika kita menghadap kepada orang meninggal dunia, lihat permintaannya. Misalnya, hei Sunan Gunung Jati, berikan saya harta, maka nggak dibenarkan. Ya Rasulullah, berikan kepada saya kekayaan, nggak dibenarkan. Bahkan bisa itu masuk wilayah menyatukan mintanya kepada orang meninggal dunia. Tapi kalau bunyinya, ya Rasulullah, kami punya masalah besar, mohonkan kepada Allah agar Allah menyelesaikan permasalahan saya. Siapa yang menyelesaikan masalah? Allah. Wahai para wali kekasih Allah, wahai para wali kekasih Allah, engkau dekat kepada Allah, maka mohonkan kepada Allah agar Allah menyelesaikan permasalahan saya. Ini jenis istighatsah yang orang sebagian mengatakan tidak diperkenankan karena kita menghindari langsung meminta kepada orang meninggal, biarpun pada akhirnya kepada Allah. Tapi hal ini ada contoh, hanya contoh. Jadi ini bisa masuk wilayah yang memang ini khilaf dalam hal ini, tapi jangan tergopoh-gopoh mengatakan hal semacam ini syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya sudah banyak video-video yang beredar yang menampilkan sebagian kaum muslimin mereka meminta-minta dengan penghuni kubur. Mereka meminta-minta dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Dan itu semuanya terjadi akibat sikap ghulu yang mereka miliki. Mereka berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Dan sikap ghulu itu merusak tatanan Islam. Bahkan membuat sebagian kaum muslimin ini memiliki sifat yang lemah. Merasa tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa tidak pantas untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam setiap doa yang pertama kali mereka sebut bukanlah
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nama dan sifatnya yang sempurna. Akan tetapi yang mereka sebut adalah nama-nama orang yang mereka kultuskan. Ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Kenapa tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita agar meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jangan merasa lemah. Seorang muslim jangan merasa lemah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah di dalam segala urusanmu dan jangan sekali-kali kalian merasa lemah. Dan hadis ini banyak diriwayatkan oleh para imam ahli hadis. Seorang mukmin haruslah bersikap kuat, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Meminta langsung kepada Allah dengan yakin bahwa doa itu akan terkabulkan dengan syarat kita menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Imam At-Tabari bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan makna wasilah di dalam ayat tersebut adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Abdullah bin Katsir, As-Suddi, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Qatadah berkata tentang makna ayat tersebut adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan amalan-amalan yang diridhoinya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bertawasul dengan orang mati? Apa hukum bertawasul di kubur Nabi SAW? Bertawasul dengan keberkatan, bukan bertawasul minta kepada zat, no. Adalah masalah khilaf fiqhi, bukan masalah akidah seperti yang didakwa oleh sebahagian penulis. Even orang yang dianggap keras seperti Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, dia menyatakan dalam bukunya masalah ini ialah khilaf fiqhi. Khilaf fiqhi. Orang kata ini Hasan Al-Banna yang kata khilaf. Tak, even Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri kata khilaf fiqhi. Maksudnya kalau satu orang kata, ya Allah, dengan keberkatan Abu Bakar Siddiq, mustajabkanlah doa saya. Dia tak minta pada Abu Bakar Siddiq, dia minta dengan keberkatan. Masalah ini khilaf. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tak bersetuju. Al-Izz Abdul Salam, dia mempertahankannya. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, apabila seorang rajulun dharir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ajak dia satu doa dalam bertawasul. Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika Muhammad, nabiyur rahmah.
Ya Muhammad, inni atawassalu bika ila rabbi liyaqdi hajati. Ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad, Nabi yang merahmat. Wahai Muhammad, aku bertawassul kepadamu, kepada Tuhanku, supaya Tuhan menunaikan hajatku. Bukan supaya Muhammad tunaikan hajat, Tuhan yang tunaikan hajat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia menyatakan kalau Nabi masih hidup, benda ni boleh. Buktinya Umar bin Khattab kata dulu dia bertawassul dengan Nabi, sekarang kita bertawassul dengan amman Nabi, iaitu Al-Abbas, apabila Abbas masih hidup, untuk minta hujan turun. Masalah ni khilaf. Seperti orang kata bi ahli badrin, ya Allah, dengan berkat ahli badar, boleh ataupun tidak? Masalah ni khilaf. Saya kalau tanya, saya rasa jangan buat, kerana ia akan boleh jadi salah faham di kalangan orang yang tak clear dengan akidah antara memohon kepada Allah dan memohon kepada si mati. Maka kerana dia khilaf, lebih baik bertawassul dengan amalan salih yang mana terang-terang ada dalam hadis. Tawassul dengan amalan salih terang-terang ada dalam hadis. Syekh saya dulu, Salah Abdul Fattah Khalidi, saya tanya dia dulu, dia kata ya masalah, tapi ansahukum la taf'al, jangan buat, kata. Jangan buat, kerana nanti orang tak faham, pergi ke kubur, duk pergi minta wahai Abdul Qadir Jailani. Yang disebut oleh para ulama bukan macam tu. Dia sebut, ya Allah, dengan kesalehan fulan tunaikan hajat aku. Macam dengan keberkatan Fatihah tunaikan. Benda ni khilaf. Namun benda oleh kena khilaf, ulama banyak pandang. Kenapa kita pergi pada khilaf? Pergi bab tak khilaf. Umpamanya bertawassul dengan amalan saleh, dengan doa. Umpama bertawassul dengan sedekah kita, bersedekah. Bersedekah adalah antara benda yang baik. Dalam satu riwayat, bukanlah hadis, tapi cerita Bustami ni seorang terkenal, dia kenal ahli sufi. Dia sejak dia lahir, mak dia setiap hari akan buat roti dan bersedekah roti kepada orang miskin. Dia kata, aku sedekah roti ini sebagai Allah Ta'ala berikan kebaikan dan pelihara engkau daripada bahaya, wahai anakku. Sehingga dia kata, bila ibu aku mati, aku pun buat roti tiap hari, aku pun sedekah juga ke orang. Sehingga Allah takdirkan satu hari dia ada masalah dengan pemerintah, pemerintah nak ambil tindakan pada dia. Pemerintah mari jumpa dia, dia tanya dia, batuk, macam mana nak masuk pilihan raya? Apa pemerintah tanya dia, kenapa setiap aku bermimpi, setiap kali aku angkat pedang kepadamu, engkau baling aku dengan roti. Dan roti itu halang pandangan aku, dengan menghalang aku. Kenapa? Dia kata, aku selalu mimpi bila aku niat nama. Dia kata, sebenarnya ibuku bersedekah pada aku, dan aku juga bersedekah meminta Allah Ta'ala melindungi aku daripada bala. Dan sedekah sebenarnya menolak bala. Jadi kita kalau rasa tak baik, ada benda tak baik, kita sedekah. Sedekah lah, bukan pergi cari orang yang susah, kita bagi dia yang berhak sedekah. Jangan bagi kat orang ada keteroris, bagi kat orang yang sedekah. Yang tu kita boleh bagi dia. Hadiah boleh bagi, hadiah Nabi pun suruh orang bagi hadiah. Tahabu Nabi kita bagi hadiah, kamu nanti sayang antara satu sama lain.